warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan identifikasi penyakit pada tanaman pepaya. Adapun lokasi pengamatan yaitu pada Kebun Wedo Martani, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dengan NIM akhir 120. Saya Nabila Kinanti Putri Arianto dengan NIM akhir 124. Saya Rifka Putri Arifka dengan NIM akhir 123. Saya Rifka Fatia Rahmatika dengan NIM akhir 137. Saya Cinta Raulana Hikari dengan NIM akhir 121. Pada kebun terlihat bahwa sebagian besar tanaman pepaya ini terserang penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa sendiri disebabkan oleh jamur Coletoricum gloesporioides. Jamur ini dapat memproduksi spora berukuran kecil yang dapat menyebar melalui percikan air, sehingga pada musim hujan sendiri penyakit ini dapat meningkat penyebarannya. Tapi sebenarnya penyakit ini adalah penyakit buah, tetapi dapat menyerang bagian tanaman lainnya seperti pada kebun, yaitu menyerang juga pada bagian daun pepaya. Nah, gejala yang disebabkan oleh penyakit ini adalah bintik-bintik berwarna keabuan atau kecoklatan ataupun oranye, dengan tepiannya yang akan lebih gelap dan juga terdapat lingkaran kuning pada sekelilingnya. Lalu kemudian bintik-bintik yang ada ini akan membesar dan menyatu menjadi satu areal sel mati yang cukup besar. Kemudian dapat menyebabkan daun ini gugur. Penyakit antraknosa pada buah pepaya disebabkan oleh cendawan patogen Coletoricum gloesporioides. Jamur Coletoricum menghasilkan konidia dalam jumlah banyak. Konidia ini terbentuk pada permukaan bercak pada bagian tanaman yang terinfeksi. Konidia tersebut mudah lepas apabila ditiup angin atau bila terkena percikan air hujan. Konidia tersebut sangat ringan dan dapat menyebar luas dengan waktu yang singkat. Selain itu, konidia ini juga dapat dipencarkan oleh serangga. Gejala awal antraknosa pada buah pepaya yaitu berupa jaringan mati yang terlihat seperti bercak kebasahan. Kemudian jaringan yang mati tersebut melepuh dan selanjutnya meluas menjadi bercak konsentrik berwarna keabu-abuan atau kehitaman dengan titik-titik berwarna orange pada permukaan buah. Pada satu buah pepaya bisa terjadi beberapa bercak yang menyatu. Serangan penyakit antraknosa pada buah pepaya muda berkembang sangat lambat, kemudian akan berkembang dengan cepat pada buah saat menjelang panen. Bercak antraknosa dapat berpotensi terjadi di lapangan maupun di tempat penyimpanan. Penyakit layu bakteri yang terdapat pada pepaya disebabkan oleh bakteri Erwina papae. Dengan gejala daun pepaya menjadi terkulai dan gugur. Meski pada bagian daun lainnya sehat, akan tetapi jika tidak segera ditanggulangi, penyakit ini akan menyebar hingga ke pucuk dan ke bagian akar. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanis dan kimiawi. Penyakit busuk batang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Penyakit ini biasanya terjadi pada saat cuaca lembab, terutama pada saat musim hujan. Karena tempat hidup Phytophthora adalah di dalam tanah dan sangat menyukai kondisi tanah yang sangat becek atau tanah yang teksturnya liat dan memiliki sedikit bahan organik. Phytophthora sangat senang pada kondisi becek karena sporanya memiliki alat untuk berenang. Busuk batang ini berawal dari bintik hitam yang kemudian melebar dan jika dibiarkan akan menjadi lubang dan menyebabkan tanaman layu atau mati. Baik, yang selanjutnya adalah pengendalian dari penyakit-penyakit yang menyerang tanaman pepaya yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama yaitu penyakit antraknosa pada daun dan juga buah tanaman pepaya yang disebabkan oleh jamur Coletoricum gloesporioides. Teknik pengendalian penyakit ini dapat dilakukan secara primitif dan juga kuratif atau responsif. Teknik pengendalian secara primitif menyatu dengan teknik budidaya tanaman, sementara teknik kuratif atau responsif merupakan tindakan atas kondisi penyakit pada musim berjalan yang didasari atas pemantauan di lapangan, yakni pemantauan terhadap gejala maupun faktor cuaca.
Pengendaliannya dapat dilakukan yaitu yang pertama menggunakan bibit dari varietas yang tahan terhadap antraknosa. Lalu yang kedua menggunakan benih dari tanaman sehat atau bebas penyakit antraknosa. Lalu yang ketiga merendam benih pepaya pada larutan kunyit. Lalu yang keempat perlakuan benih menggunakan fungisida mancozeb, benomil, karbendazim dengan konsentrasi 3-4 gram per kilogram benih. Lalu yang kelima, untuk mengurangi serangan antraknosa, budidaya pepaya sebaiknya dilakukan secara monokultur, tidak melakukan tumpang sari pada tanaman inang seperti singkong, pisang, karet, tomat, cabai, terong, dan tanaman inang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu membersihkan kebun dari gulma atau rumput liar yang bisa menjadi inang dari patogen tersebut. Lalu pengendalian yang selanjutnya yaitu pengendalian dari penyakit layu yang menyerang tanaman pepaya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwina papayae atau Bacterium papayae. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis dan juga kimiawi. Pengendalian secara mekanik yaitu menggunakan alat tertentu maupun secara manual, misalnya dengan memangkas dan mengumpulkan daun atau bagian tanaman yang terinfeksi kemudian dibakar atau dibuang jauh dari area petanaman. Tujuannya agar penyakit tidak menyebar ke tanaman yang sehat. Selain itu, lakukan pula penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman untuk mengurangi kelembaban di areal sekitar penanaman. Lalu untuk pengendalian secara kimiawi yaitu dapat dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tanaman. Karena penyakit layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri, maka pengendalian dapat dilakukan dengan menyemprotkan bakterisida. Lalu pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian dari penyakit busuk batang yang disebabkan oleh jamur. Cara mengatasi penyakit busuk batang sendiri yaitu dengan melakukan pencegahan atau jika sudah terlanjur terserang, jangan menunggu hingga serangan melebar, melainkan segera lakukan tindakan pencegahan ketika terdapat tanda adanya serangan. Selain dengan melakukan sanitasi lahan agar kondisi lahan sekitar tanaman tidak lembab, juga dengan melakukan aplikasi fungisida. Fungisida yang digunakan sebaiknya menggunakan fungisida organik, karena fungisida kimia dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan residu pestisida yang tinggi dan dapat menjadi perhatian terkait keamanan pangan atau food safety. Namun jika terpaksa menggunakan fungisida kimia, maka waktu aplikasi fungisida jangan terlalu dekat dengan waktu pemanenan dari pepaya tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan insidensi penyakit pada tanaman pepaya, di mana insidensi dapat dilakukan dengan membagi jumlah tanaman yang sakit dibagi dengan jumlah sampel, kemudian dikalikan 100%. Adapun populasi pada tanaman pepaya adalah 55 tanaman, sehingga sampelnya adalah 10% dari populasi tersebut, yaitu 5 tanaman. Pada kasus antraknosa daun diketahui terdapat 5 tanaman yang sakit, sehingga 5 dibagi 5, kemudian dikalikan 100% didapatkan insidensi yaitu 100%. Pada kasus antraknosa buah diketahui terdapat 4 tanaman yang sakit, sehingga 4 dibagi 5 dikalikan 100% didapatkan hasil 80% insidensi. Kemudian pada kasus layu bakteri ditemukan 5 tanaman yang sakit, sehingga 5 dibagi 5 dikali 100% didapatkan insidensi 100%. Kemudian pada kasus busuk batang diketahui terdapat 1 tanaman yang sakit, sehingga 1 dibagi 5 dikali 100% didapatkan hasil 20% insidensi. Sekian pemaparan video identifikasi penyakit tanaman pepaya dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.